Berikutnya, saya ingin mengajak kalian untuk sedikit mengulas tentang sarana dan peralatan budidaya ikan konsumsi. Di sini ada 3 hal penting yang perlu kita perhatikan kaitannya dengan sarana dan peralatan budidaya. Yang pertama yaitu bahan, yang kedua peralatan, dan yang ketiga adalah wadah budidaya. Kita ulas tentang bahan terlebih dahulu. Setidaknya ada 5 hal yang harus menjadi fokus kita, yaitu benih, pakan, pupuk, air, kapur, dan obat-obatan. Oke, pertama kita ulas tentang benih. Kaitannya dengan benih, setidaknya ada 3 aspek yang harus kita perhatikan. Yang pertama kaitannya dengan aspek pemilihan benih ikan yang unggul. Benih ikan yang unggul setidaknya bisa kita temukan pada ukuran ikan itu sendiri, ciri-ciri karakteristik fisik maupun perilaku dari ikan tersebut. Untuk lebih jelasnya bisa kalian eksplor secara mandiri di buku paket kalian masing-masing, dimana di situ kalian bisa temukan ukuran maupun ciri fisik benih ikan yang unggul yang disesuaikan dengan jenis ikan itu sendiri. Lalu aspek kedua yang harus kita perhatikan yaitu aspek pelepasan atau penebaran benih ikan itu sendiri. Nah, kaitannya dengan ini ada setidaknya 3 hal yang harus kita perhatikan. Yang pertama yaitu perbandingan antara jumlah benih yang ditebar atau yang dilepas dengan luas wadah tempat ikan tersebut akan dibudidayakan. Yang kedua yaitu waktu penebaran itu sendiri, di mana waktu yang terbaik untuk menebar benih ikan adalah pagi atau sore, karena penebaran yang dilakukan pada waktu tersebut dapat mengurangi kemungkinan ikan mengalami stres sehingga dapat meminimalisir tingkat kematian benih yang ditebar. Dan hal yang terakhir kaitannya dengan aspek penebaran atau pelepasan benih ikan yang harus kita perhatikan adalah proses aklimatisasi. Apa itu aklimatisasi? Aklimatisasi adalah proses adaptasi benih ikan dengan kondisi tempat dia nanti dibudidayakan, gitu. Ada 3 langkah sederhana yang dapat kita lakukan pada proses aklimatisasi ini. Yang pertama, benih kita tempatkan pada kantong plastik berisi air. Lalu, kantong plastik berisi air dan benih tersebut kita biarkan terapung pada permukaan kolam yang dijadikan sebagai wadah budidaya sekitar 10 menit. Langkah yang kedua, lalu buka plastik tersebut dan masukkan
air kolam ke dalam plastik sedikit demi sedikit. Dan langkah terakhir, biarkan benih ikan keluar dengan sendirinya ataupun dapat dilakukan secara perlahan-lahan. Nah, jadi itu dua aspek yang harus kita perhatikan kaitannya dengan benih, di mana benih ini merupakan hal pertama yang harus kita persiapkan berkaitan dengan sarana dan peralatan budidaya. Selanjutnya, hal kedua yang perlu kita perhatikan berkaitan dengan sarana dan peralatan budidaya yaitu pakan. Pakan ini sangat memegang peranan penting bagi budidaya karena dengan manajemen pakan yang baik, pertumbuhan ikan tentu akan dapat mencapai ukuran yang ditargetkan. Secara garis besar, jenis pakan terbagi ke dalam dua jenis, yaitu pakan alami dan pakan buatan. Pakan alami biasanya berasal dari jasad mikroorganisme akuatik atau binatang-binatang kecil serta tanaman yang hidup dan tumbuh di sekitar tempat budidaya. Nah, sedangkan untuk pakan buatan merupakan pakan yang dibuat dari campuran berbagai bahan baku hewani dan nabati, tentu dengan memperhatikan kandungan gizi, sifat, serta ukuran ikan yang nantinya akan mengkonsumsi pakan tersebut. Nah, berdasarkan jenis pakan yang digunakan, proses budidaya, khususnya pembesaran ikan, dikelompokkan menjadi 3 macam, yaitu proses pembesaran ikan secara ekstensif, proses pembesaran ikan secara semi intensif, dan terakhir proses pembesaran ikan secara intensif. Apa perbedaan di antara ketiganya? Secara sederhana, proses pembesaran ikan secara ekstensif dapat dipahami sebagai teknik pembesaran ikan yang hanya mengutamakan pakan alami yang terdapat dalam tempat budidaya. Jadi tidak ada penggunaan pakan buatan. Sedangkan proses pembesaran ikan secara semi intensif yaitu pembesaran ikan yang lebih mengutamakan pakan alami tetapi dengan menggunakan tambahan pakan buatan yang tidak lengkap dari kandungan gizinya. Sedangkan yang terakhir yaitu proses pembesaran ikan secara intensif merupakan teknik pembesaran ikan yang dalam proses pemeliharaannya mengandalkan pakan buatan dengan tambahan pakan alami. Jadi dari pengertian-pengertian tadi, sebetulnya yang membedakan ketiga jenis proses pembesaran ikan itu hanya terdapat pada penggunaan pakan saja. Kalau intensif mengutamakan pakan alami, kalau semi intensif mengutamakan pakan alami tapi dengan menambahkan pakan buatan. Sedangkan untuk pembesaran ikan secara intensif kebalikannya, lebih mengandalkan pakan buatan dengan tambahan pakan alami.
Seperti itu. Berikutnya, dalam pemberian pakan ini kita juga harus memperhatikan setidaknya 3 hal, yaitu kebutuhan, waktu, dan cara pemberian pakan itu sendiri. Kaitannya dengan kebutuhan, berkaitan dengan kebutuhan yang harus kita perhatikan yaitu jenis ikan dan bobot ikan itu sendiri, baik bobot secara keseluruhan maupun bobot yang akan kita jadikan target saat panen nanti. Berkaitan dengan waktu, secara umum pemberian pakan dilakukan ketika pagi hari, siang hari, dan juga sore hari. Namun waktu ini juga bisa disesuaikan dengan jenis ikan dan jenis pakan yang diberikan. Dan berkaitan dengan cara pemberian pakan itu sendiri, satu hal yang harus kita perhatikan yaitu pemberian ikan sebaiknya dilakukan sedikit demi sedikit. Hal ini dilakukan untuk menghindari tenggelamnya pakan yang kita berikan sebelum dimakan oleh